Pi Network, Pi Day 2026. Ada satu kelemahan psikologis yang sangat menarik tentang cara kerja otak kita di era digital ini. Apalagi soal apa yang kita lihat di layar ya. Benar banget. Kita itu punya kecenderungan bawaan untuk langsung mempercayai apapun yang kita lihat di layar. Terutama, nah ini dia, terutama kalau informasi tersebut dibingkai dalam antarmuka yang kelihatan, sangat teknis. Iya, yang rumit dan dipenuhi angka-angka gitu kan. Tepat. Ini tuh ibarat menonton trik sulap tingkat tinggi. Mata Anda melihat pesulap memotong asistennya menjadi 2, lalu otak Anda langsung membunyikan alarm kepanikan. Padahal secara logika itu nggak mungkin. Iya, dan pada detik itu juga Anda melupakan semua hukum fisika dasar. Nah, di dunia Web3 dan mata uang kripto yang penuh dengan jargon rumit, hal ini sering banget terjadi. Kayak kode hash gitu ya, Ya, yang pada dasarnya cuma deretan panjang huruf dan angka acak yang berfungsi sebagai sidik jari digital. betul. Buat orang awam, sebuah tangkapan layar sederhana dari sistem kayak gitu bisa menjadi ilusi optik yang mematikan. Gambar itu bisa memicu kepanikan massal dalam hitungan detik. Dan itulah tepatnya mengapa kita melakukan eksplorasi mendalam kali ini. Benar. Kita akan mengambil sebuah dokumen sumber dari Anda, membongkarnya, dan mengekstrak intisari pengetahuannya. Kali ini, sumber kita adalah sebuah teks edukasi komunitas. Yang ditujukan kepada para pioneer ya. Betul. Sebutan untuk para pengguna jaringan Pi Network. Misi kita hari ini tuh sangat spesifik. Kita akan membedah secara teknis dan logis sebuah klaim yang luar biasa bombastis di ruang blockchain. Tujuannya jelas, agar Anda bisa melihat mekanisme di balik layar dan nggak lagi mudah terjebak oleh teater misinformasi ini. Nah, pemicu diskusi kita adalah sebuah tangkapan layar viral dari Pi Block Explorer yang sukses bikin komunitas heboh. Bagi Anda yang mungkin belum familiar, Block Explorer itu ibarat mesin pencari Google. Atau lebih tepatnya sebuah mesin pencetak stroke global yang transparan untuk setiap transaksi di blockchain. Yap, dan tangkapan layar ini menunjukkan sebuah rekam jejak transaksi raksasa sebesar, siap-siap, 1 triliun Pi. Wow, angka yang luar biasa besar. Sangat besar. Dan seolah angka itu belum cukup untuk bikin serangan jantung digital, ada pesan memo yang disematkan di sana. Ditulis dengan huruf kapital semua. Bunyinya, GCV is a lie. Oke, kalau kita perhatikan anatomi dari kepanikan semacam ini, polanya itu selalu sama. Gimana tuh polanya? Saat seseorang dihadapkan pada layar yang dipenuhi deretan angka kriptografis, ada semacam otoritas visual yang tercipta di sana. Orang jarang banget berhenti sejenak untuk bertanya, tunggu, apakah data ini masuk akal? Mereka langsung bereaksi pakai emosi ya, karena pesan provokatif dia. Tepat sekali. Setuju dan menyukai tayangan ini, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV saluran Pi Network, bersama Anda kami tetap mengudara. Pi Network, Pi One Ear, GCV 314159. Dolly! พวกเรารอ Pi Network, Pioneer, GCV 459 ดอลลาร์ Dalam menghadapi manipulasi data semacam ini, langkah pertama yang paling rasional adalah melihat angka dasarnya. Kita harus menguji realitas matematikanya terlebih dahulu. Setuju. Oke, mari kita mulai dari sana. Kita singkirkan dulu pesan GCV is a lie itu sejenak. Kita fokus ke angkanya. 1 triliun Pi. Pertanyaan saya sederhana. Di dunia blockchain, yang sering dipuji-puji sebagai sistem yang paling aman dan kaku secara matematis, apakah transaksi sebesar itu benar-benar bisa diproses? Yang sangat menarik di sini adalah jawabannya mutlak tidak. Masalahnya gini, jika kita merujuk pada white paper resmi dari Pi Network, Dokumen fundamental mereka ya. betul, dokumen yang bertindak sebagai konstitusi dalam ekosistem tersebut. Di sana disebutkan bahwa total supply maksimal koin Pi itu telah dikunci secara absolut. Di angka berapa tepatnya? Angkanya adalah 100 miliar Pi. Itu adalah batas mutlak dari seluruh koin yang bisa diciptakan di dalam jaringan utama mereka. Tunggu, 100 miliar. Tapi gambar tadi mengklaim ada transaksi sebesar 1 triliun. Nah, itu dia.
Secara arsitektur sistem, itu adalah kemustahilan yang absolut. Jumlahnya 10 kali lipat lebih besar dari seluruh koin yang pernah ada. Oke, mari kita bedah ini. Ini tuh di barat, ada seseorang yang pamer struk pembelian air minum sebanyak 10 galon, tapi dia memasukkannya ke dalam botol ukuran 1 liter. Analogi yang sangat pas. Secara matematika dan fisika, sistem tidak akan mengizinkannya. Tapi biar saya dan pendengar benar-benar paham, kenapa sistemnya nggak mengizinkan? Maksud saya, di dunia digital kan semuanya cuma soal ngetik angka nol yang banyak kan? Ya, kalau di sistem biasa mungkin begitu. Kan kalau di sistem perbankan tradisional, mungkin ada kasir nakal atau bug system yang meloloskan transaksi palsu sebelum akhirnya diaudit. Kenapa blockchain itu berbeda? Disitulah letak perbedaan fundamental mekanisme blockchain jika dibandingkan dengan database tradisional. Di bank biasa ada satu server pusat atau satu otoritas yang memvalidasi buku kas. Satu titik kelemahan ya. Betul. Tapi di blockchain nggak ada satu kasir. Ada ribuan, bahkan puluhan ribu komputer independen yang tersebar di seluruh dunia. Kita menyebutnya node. Dan mereka semua pegang buku kas yang sama. Sama persis. Jadi, ketika seseorang mencoba mengirim 1 triliun pi, transaksi itu disiarkan ke ribuan komputer ini secara bersamaan. Algoritma mereka akan langsung mengecek riwayat. Dan mereka bakal sadar kalau total koin sedunia cuma ada 100 miliar. Secara instan, ribuan komputer ini akan menolak transaksi tersebut secara serentak karena melanggar protokol konsensus. Transaksinya ditolak bahkan sebelum sempat tercatat secara permanen. Saya suka banget analogi ini. Ini ibarat mencoba menulis cek kosong senilai 1 triliun dolar dari rekening yang isinya 0. Tapi alih-alih berhadapan dengan satu teller bank yang mungkin lagi ngantuk dan melewatkan kebohongan Anda justru dikelilingi oleh 10.000 auditor independen. Yang berdiri melingkar dan memeriksa saldo Anda pada milidetik yang sama. Cek itu langsung ditolak sebelum tintanya sempat mengering di kertas. Perumpamaan yang sangat visual. Intinya, tidak ada satupun validator di jaringan utama yang akan memproses anomali matematika tersebut. Lalu jika di jaringan utama hal itu mustahil, ini justru memunculkan misteri yang jauh lebih besar di kepala saya. Apa itu? Dari dimensi mana tangkapan layar ini berasal? Apakah ini murni hasil editan Photoshop dari seseorang yang iseng? Atau antarmuka itu benar-benar menampilkan angka 1 triliun? Sebenarnya alasannya jauh lebih menarik daripada sekedar manipulasi foto. Ini membawa kita pada pemahaman krusial tentang arsitektur Web3. Ada dunia paralel kan? Betul sekali. Di dunia pengembangan blockchain, selalu ada dua lingkungan yang berjalan secara paralel, testnet dan mainnet. Mainnet adalah jaringan utama tempat transaksi memiliki nilai asli dan aturan dikawal ketat. Sedangkan gambar viral tersebut, Hampir pasti diambil dari lingkungan paralel yang kita sebut testnet atau jaringan uji coba. jaringan uji coba. Maksudnya kayak semacam tempat berlatih gitu? Kurang lebih begitu. Di dalam testnet, siapapun bebas membuat saldo dalam jumlah berapapun. Anda bisa minta sistem untuk mencetak 1 miliar atau 10 triliun koin ke dalam dompet uji coba Anda. Cuma dengan beberapa klik aja? Iya, karena koin-koin ini sama sekali tidak memiliki nilai. Fungsinya murni untuk eksperimen. Misalnya menguji apakah sebuah aplikasi baru bisa menahan beban ribuan transaksi per detik tanpa merusak sistem aslinya. Disinilah bagian yang sangat menarik buat saya. Tunggu sebentar. Kalau uang di testnet ini pada dasarnya persis kayak uang monopoli, Uang mainan yang nggak ada harganya. ya uang mainan, kenapa jaringan ini dibiarkan terbuka untuk publik? Mengapa para pembuat sistem nggak menyembunyikan saja kotak pasir ini di ruang tertutup yang cuma bisa diakses oleh teknisi mereka? Itu pertanyaan yang wajar sih. Kan kalau dibiarkan terbuka, bukankah ini celah besar? Seseorang bisa mencetak triliunan uang monopoli, meletakkannya di layar yang secara visual identik dengan bank sungguhan, lalu memfotonya untuk menipu orang awam. Itu adalah kritik yang sangat valid. Tapi, ada filosofi dasar Web3 yang mendasarinya, yaitu transparansi radikal dan inovasi terbuka. Oh, jadi supaya siapa saja bisa ikut mengembangkan sistemnya ya? Tepat. Pengembang dari Tokyo, Berlin, atau Jakarta harus bisa mengakses lingkungan simulasi yang perilakunya 100% identik dengan kondisi nyata, tanpa birokrasi ribet. Tapi produk sampingannya adalah antarmuka Block Explorer untuk testnet dan mainnet dibuat hampir sama persis. Mereka memanfaatkan kelengahan orang awam ya. Iya, orang yang nggak terbiasa mencari perbedaan kecil, seperti URL yang sedikit beda, atau label kecil bertuliskan testnet di sudut layar. Karena otak kita keburu merespons ancaman visual berupa angka raksasa itu,
sebelum logika kita sempat bekerja. Yang mana membawa kita pada elemen paling krusial dari strategi misinformasi ini. Angka sebesar 1 triliun mungkin cukup untuk memicu kebingungan. Tapi untuk benar-benar membakar emosi, si pelaku butuh narasi kan? Tepat, sebuah pesan penyerta. Ya, sang pelaku menyisipkan pesan yang sangat agresif di sana. GCV is a lie. Sebagai konteks singkat untuk Anda yang mendengarkan, GCV atau Global Consensus Value ini adalah topik perdebatan yang sangat sengit di komunitas Pi. Tentang nilai teoritis koin tersebut. Betul. Dan kita sama sekali tidak berpihak pada sisi manapun dari perdebatan politik komunitas itu di sini. Kita cuma melihat faktanya. Tapi yang bikin saya penasaran, bagaimana opini pribadi bisa disusupkan ke dalam buku kas resmi? Mekanismenya sebenarnya sangat sederhana. Dan sesuatu yang sering kita pakai sehari-hari. Gimana tuh? Di dalam struktur transaksi blockchain, ada kolom opsional yang disebut memo. Ruang ini pada dasarnya adalah kolom teks bebas. Oke, kayak kalau kita transfer uang pakai M-Banking ya? Persis, Anda bisa menulis bayar patungan pizza, atau Anda bisa saja menuliskan manifesto politik Anda di sana. Sistem blockchain sama sekali tidak peduli. Jadi 10.000 auditor independen yang kita bahas tadi itu buta terhadap isi pesannya. Dan berpendapat, sistem mengeksekusi logika matematika, bukan etika. Paham. Jadi, di lingkungan testnet yang gratis tadi, pelaku menciptakan transaksi palsunya dan memanfaatkan kolom memo sebagai papan reklame gratis. Dan poin terpentingnya adalah, pesan itu bukanlah pengumuman resmi dari core team atau sistem. Murni opini pribadi si pengirim anonim. Oke, jadi mari kita kumpulkan kepingan puzzle kita sejauh ini. Kita punya uang mainan yang angkanya melanggar hukum fisika ekosistemnya sendiri, Dikirim di lingkungan simulasi. dan dibubuhi pesan opini pribadi. Tapi saat saya membaca sumber materi edukasi ini, ada satu detail teknis terakhir yang bikin semuanya kerasa makin teatrikal. Fenomena pengiriman ke diri sendiri ya? Self-transfer. Nah itu, tolong jelaskan ke Anda semua yang mendengarkan bagaimana mekanisme ini bekerja dalam kasus gambar viral tersebut. Jika kita lihat gambar tersebut pakai kacamata analitis, kita akan melihat dua deretan karakter yang mewakili alamat dompet digital, pengirim dan penerima. Dan yang janggal adalah, Kedua alamat tersebut identik. Keduanya diawali dengan kode GBR dan diakhiri dengan kombinasi SPRG. tunggu sebentar, maksud Anda orang ini membuat transaksi mustahil itu dan dia mengirimkannya dari dirinya sendiri ke dirinya sendiri? Secara harfiah, ya. Di dunia analisis data on-chain, mentransfer aset ke alamat sendiri adalah trik murah untuk menciptakan ilusi aktivitas massal. Supaya kelihatan heboh aja ya. Betul. Di testnet, di mana Anda nggak perlu bayar biaya transaksi beneran, siapapun bisa menekan tombol kirim bolak-balik 1000 kali. Tujuannya bukan memindahkan nilai ekonomi, tapi memancing reaksi. Ini benar-benar mengubah perspektifnya. Kalau saya rangkum perumpamaannya untuk Anda di rumah, ini tuh ibarat saya menulis kalimat kontroversial di atas kertas post-it. Oke, terus? Lalu, saya menempelkan post-it itu di selembar uang mainan monopoli. Kemudian saya berjalan ke alun-alun kota yang sangat ramai, dan dengan gaya teatrikal yang dramatis, saya memindahkan uang monopoli itu dari saku kiri saya ke saku kanan saya sendiri sambil memotretnya. Teater buatan tingkat tinggi. Dan keesokan harinya, ribuan orang di internet bertengkar hebat karena foto tersebut. Mengira sistem ekonomi sedang runtuh. Analogi alun-alun kota itu sangat tepat sasaran. Masalah terbesar kita saat ini adalah alun-alun digital kita bergerak dengan kecepatan cahaya. Bener banget. Sebuah teater konyol seperti yang Anda deskripsikan jika disebarkan tanpa konteks, dengan cepat bermutasi menjadi kebenaran di benak orang yang literasi digitalnya kurang. Yang secara alami membawa kita pada gambaran besar dari diskusi kita. Teks edukasi komunitas ini tidak hanya berhenti pada teknis, tapi punya pesan moral. Mereka mengajak pionir untuk tetap tenang, ya? Yap, fokus pada edukasi yang sehat, mengamankan akun, dan diakhiri dengan jargon mereka, salam petir. Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi.
Apa yang bisa kita pelajari dari cara komunitas merespon ini? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, di dunia Web3 dan informasi yang bergerak cepat, literasi digital adalah tameng utama. Tameng dari apa? Dari intimidasi intelektual. Aktor jahat sering membungkus misinformasi dengan jargon rumit kayak blockchain atau testnet untuk bikin Anda merasa kurang pintar dan akhirnya percaya. Jadi, apa artinya semua ini untuk Anda yang mendengarkan? Mengapa repot-repot memahami perbedaan testnet dan mainnet? Karena di era informasi ini, skeptisisme yang sehat adalah aset berharga. Betul sekali. Anda harus selalu mengecek konteks di balik sebuah bukti yang disodorkan. Jangan biarkan format yang terlihat akademis atau teknis mematikan radar kritis Anda. Kemampuan membedah mengapa sebuah sistem beroperasi seperti itu, itulah yang akan melindungi kewarasan Anda. Kita benar-benar telah melakukan pembedahan yang mendalam hari ini. Kita mulai dengan tangkapan layar yang seolah-olah mengancam sistem. 1 triliun pi dengan pesan provokatif tadi. Dan dengan kepala dingin, kita membongkarnya menjadi sekedar aktivitas uji coba yang dilebih-lebihkan lewat kolom memo dan self-transfer. Pesona pesolap langsung menguap begitu Anda tahu ada cermin di bawah mejanya. Benar banget. Namun, ada satu pemikiran provokatif yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Silahkan. Kita melihat betapa mudahnya jaringan uji coba disalahgunakan sebagai senjata misinformasi. Seiring teknologi blockchain makin umum, apakah pada akhirnya kita akan membutuhkan semacam label peringatan otomatis? Semacam pemeriksa fakta yang terintegrasi di dalam Block Explorer ya? Iya. Untuk mencegah manipulasi visual semacam ini, ataukah beban kebenaran akan selalu berada sepenuhnya di pundak literasi digital Anda sendiri? Itu pertanyaan penting untuk masa depan kripto. Sangat penting. Teruslah menjaga rasa ingin tahu dan berpikir kritis Anda. Terima kasih telah bergabung dalam eksplorasi mendalam ini. Dan sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Demikian sahabat Yasdar, semoga tayangan ini bermanfaat. Pertahankan semua aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan mudah terprovokasi, mudah tergembosi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab, yang dengan memanfaatkan setiap celah kelemahan kita, para pioner yang pastinya akan merugikan nasib kita ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu meramaikan akun sosial media yang kita punya. Kita tetap di jalur, tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur. Tetap mengambil semua peluang dan potensi baik yang ada hari ini untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir. Jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pi Network, Pi 1 Year, GCV 314159. Dollar! พวกเรารอ Pi Network Pioneer GCV 459 $. Yeah!